Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami' masyayikhina wa syaikhi suyukhina wa muallimina wa asatidina baina wa ummatina auladina wa talamidina wa tilmidatina wa tulabi madrasatina wa jami' man hadar wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashiru ay babun min adabil alim fi haqqi nafsihi wa fi 20 baban. Wal ashiru tawi bab kang 10. Wal ashiru ayyatakhalluqa bizuhdi fid dunya wat taqalluli minha biqadril imkani alladhi la yadurru bi nafsihi aw iyalihi aw bi iyalihi 'alal wajhil mu'tadil minal qanaa'ati. Wal ashiru tawi kang ka 10, adab-adab seorang alim terhadap hak-hak dirinya. Iku ayatakhaluqa yento agawe akhlak sapa alim. Bizuhdi kelawan zuhud fit dunya ing dalem dunya. Wa taqalluli wa taqallula saged nggih. Wa taqallula lan nyetitikno sapa alim minha setengah saking dunya. Biqadril imkan kelawan miturut kebutuhan, sekedar kebutuhan. Alladzi la yadurru kang ora mbahayani apa dunya. Binafsihi kelawan awak dhewe ne alim. Au bi iyalihi utawa ora mbahayani kelawan keluargane alim. Alal wajhil mu'tadil ing atase miturut sudut pandang keseimbangan utawa sedengan. Minal qanaati setengah saking nerimo ing pandum. Wa aqallu darajatil alimi utawi luwe sethithike pira-pira derajate wong alim. Iku ayas takzira yen to milang-milang kotor sapa alim. Ata'alluqa ing gumantung bidunya kelawan dunya. Li annahu krana sak temene alim iku a'lamu luwih ngerti sapa alim bi khisatiha kelawan asore dunya. Wa fitnatiha lan fitnahin dunya. Wa sur'ati zawaliha lan cepete ilangin dunya. Wa kasrati ta'abiha lan akeh payahe dunya. Fawa utawi alim iku ahakku luwih hak bi adamil iltifati kelawan ora anane noleh ilaiha maring dunya. Wal istighali lan ketungkul bihumumiha kelawan prihatine dunya. Warwiya lan dan riwayataken anhu saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Azza mulya sapa man wong qana'a kang nerima sapa man. Wa dhalla lan ina sapa man wong tama'a kang tamak sapa man. Wa ani Syafi'i lan keterangan saking Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Lau auso lamun wasiat sapa wong kang wasiat. La qalan nas luwe berakal
sapa menungso, yakti luwih berakal sapa menungso. Surifa mongko dadi sapa musi wong kang wasiat ila zuhadi maring wong ahli zuhud. Falai tasyari menawa owah ingsun iku dadi sumpah sapa ingsun. Man utawi sapane wong iku ahakku luwih berhak minal ulama'i setengah saking pira-pira ulama biziyadatil aqli kelawan tambahi akal wa kamalihi lan kesempurnaane akal. Wa qala lan dawuh sapa Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, yaiku Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Laukanat lamun ana apa ad-dunya donya, ana iku tiberon. Mas murni. Yafna mongko bakal musna apa tiber. Wal akhiratu utawi akhirat iku khorfan kreweng niku pecane genteng. Ya beka mongko tetep langgeng apa khorf. Lakana mongko ana iku yang bagi sayukjo lil aqili keduyung kang anduweni akal apa isarul kharfi milihake kreweng albaki kang langgeng ala diberi ngatasi mas murni alfani kang musno. Fakaifa mongko khale kaya apa? Wat dunya utawi khale kundonya iku khorofun kreweng fanin kang rusak. Wal akhiratu utawi akhirat iku diberun mas murni bakin kang langgeng. Wa hakikun lan sak mestine liman kedhe wong alim kang ngerti sapa man annal mala ing sak temene bondo iku matrukul den tinggalaken liwarisin kaduwe waris wa musabun lan den kenani belai bi hadisil kelawan perkara kang anyar teka ayakuna yen to ana apa zuhute man fiha ing dalem dunya iku akwa luwe kuat min rogbatihi tinimbang demene man ing dunya watarkuhu lan ninggale man ing dunya iku aksaru luwe akeh min talabi tinimbang goleke man ing dunya. Pada adab yang ke-10 ini mu'allif menjelaskan bahwa hendaknya adab seorang alim yaitu menetapi dengan memakai atau menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia yang diantaranya adalah zuhud terhadap dunia dan mengambil sedikit daripada dunia itu menurut kebutuhannya saja, menurut sekedar kebutuhannya untuk beribadah kepada Allah, yang sekiranya kebutuhan itu tidak sampai membahayakan dirinya atau tidak membahayakan kepada keluarganya, menurut sudut pandang qanaah. Dan sedikitnya kedudukan orang alim atau paling rendahnya derajat orang ahli ilmu, yaitu hendaknya menganggap sesuatu yang tercela apabila hatinya terpaut dengan dunia. Karena orang alim itu tentunya mengerti tentang hinanya dunia, mengerti tentang fitnahnya dunia, dan mengerti tentang cepatnya hilangnya dunia, dan mengerti tentang banyaknya usaha yang dicurahkan untuk mendapatkan dunia yang tidak bisa abadi. Maka
sesuatu yang tentunya menjadi hak orang alim itu hendaknya dia tidak berpaling ke dunia, tidak memandang ilmunya menjadi sarana untuk memperoleh dunia, tidak menjadikan ilmunya sebagai jembatan agar menjadi terkenal di kalangan orang banyak, tidak menjadikan ilmunya agar dia mendapatkan kedudukan di mata manusia. Dan hendaknya orang alim itu tidak disibukkan melalui ilmunya itu untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat materi ataupun urusan-urusan duniawi. Sehingga dalam satu hadis telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW, azaman qana'a wa dhallaman tama'a. Dalam pengertian sederhananya, orang itu apabila qana'a, maka dia akan menjadi mulia dalam pandangan Allah Ta'ala. Dan apabila orang itu tamak, maka ia akan mendapatkan kehinaan dari Allah Ta'ala dan dipandang rendah oleh Allah Ta'ala. Dan apabila Allah sudah memandang rendah seseorang yang memiliki sifat tamak, maka bagaimana dengan pandangan orang lain? Karena apabila Allah telah memandang rendah seorang hamba, maka pandangan Allah itu akan ditampakkan melalui sikap-sikap orang lain, sikap-sikap hambanya yang lain terhadap dirinya. Maka disinilah pentingnya sifat zuhud. Sifat zuhud bukan berarti meninggalkan dunia seutuhnya, tidak. Tapi sifat zuhud di sini adalah hatinya tidak terikat dengan dunia. Ibaratkan apabila seseorang itu berlayar di lautan, umpamakanlah dunia itu seumpama air di lautan, sedangkan kolbu itu ibarat perahu. Selama perahu itu masih berjalan di permukaan air, maka orang itu akan selamat sampai tujuan. Tapi apabila air itu ada di atas perahu, maka orang itu akan tenggelam. Makanya dalam Al-Quran, mengapa Allah mau memberikan perumpamaan dunia itu ibarat air? Masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Perumpamaan dunia itu seperti halnya air yang turun dari langit. Allah memberikan perumpamaan dunia dengan air, sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa sebagian para hukama memberikan perumpamaan dunia dengan air karena sifat air. Pertama, apabila air itu digunakan secukupnya, maka akan menyehatkan tubuh. Apabila digunakan melebihi kebutuhan, maka akan membahayakan. Yang kedua, sifat air itu tidak bisa menetap pada satu tempat. Dimanapun ada celah, dia akan beralih. Andaikan dia menggenang pada satu tempat, ketika musim kemarau dia akan meresap ke dalam tanah. Artinya menandakan bahwa air itu tidak selalu ada setiap saat. Begitupun dunia. Apabila seseorang itu menggunakan dunia, fasilitas-fasilitas di dunia digunakan melebihi kebutuhannya, maka itu akan membahayakan dirinya. Terlebih pula akan membahayakan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Karena disinilah muncul sifat tercela, yaitu hubbud dunya. Makanya dalam satu hadis diungkapkan, ra'su kulli khati'atin hubbud dunya. Pangkal atau pokok dari segala bentuk kesalahan dan dosa-dosa itu berawal dari cinta dunia. Perumpamaan yang ketiga, Allah memberikan perumpamaan dunia laksana air. Karena air itu apabila melebihi kapasitas, maka dia akan membahayakan bukan hanya dirinya tapi orang di sekitarnya. Kita lihat air bah. Dalam satu ungkapan ulama telah digambarkan, ketika orang itu dalam hatinya mulai tergiur ataupun terpaut dengan urusan duniawi,
maka cermin hatinya akan semakin menjadi gelap. Ketika semakin gelap, maka dia tidak bisa lagi membedakan mana yang maslahat untuk dirinya, mana yang maslahat untuk akhiratnya, mana yang maslahat untuk agamanya. Sehingga timbullah persepsi-persepsi menurut pendapatnya sendiri. Timbullah persepsi-persepsi menurut dugaannya sendiri. Dari gelapnya hati itu akan mencerminkan bayangan-bayangan yang tidak tampak. Kebenaran tidak lagi akan muncul. Kebenaran tidak lagi terpantul melalui cermin hatinya. Itulah mengapa dunia tidak boleh masuk ke dalam hati. Karena di dalam hati itu ada satu dimensi yang tidak bisa, dunia tidak boleh masuk di sana. Sebagaimana disyaratkan Allah dalam hadis qudsi, banaitu ala bani Adam kisran wa fil qasri sadrun wa fi sadri qalbun wa fi qalbi fuadun wa fil fuadi lubbun wa fil lubbi saghaf wa fi saghafin sirrun wa fi sirri ana. Dalam satu hadis qudsi dikatakan bahwa aku membangun, kata Allah, aku membangun dalam diri anak Adam itu sebuah bangunan. Dalam sebuah bangunan itu ada namanya sodr atau dada. Anggaplah bentuk tubuh kita itu adalah bangunan. Di dalam bangunan, di dalam diri kita itu ada sodr, dada. Di dalam dada ada namanya kolbu, yaitu hati. Di dalam hati ada namanya fuad, fuadi, hati nurani. Di dalam fuad ada namanya lub, yaitu bagian dari lubuk hati. Di dalam lubuk hati atau lub ada namanya saghaf, yaitu bagian hati yang dalam. Di dalam saghaf ada sir, yakni bagian maknawi yang terdalam dalam diri manusia. Kata Allah, wa fi sirri ana, di dalam sir itu ada aku. Makanya dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah semua anggota tubuh. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah semua anggota tubuh. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Pengertian qalb di sini adalah sifatnya maknawi. Karena kalau ketika tubuh manusia itu dibedah, hati itu memang ada, tapi bukan itu yang dimaksud. Tapi maknawi dari hati itulah yang disebut qalb. Kalau hati seseorang itu menjadi baik, tentunya baiknya hati itu tidak lepas dari ilmu. Tidak serta-merta orang tiba-tiba menjadi baik sedangkan dia sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Bagaimana bisa orang itu menjadi baik, bisa menata hati sedangkan dia tidak punya ilmunya? Bagaimana bisa kita membaca sedangkan kita tidak pernah belajar membaca? Bagaimana kita bisa menulis sedangkan kita tidak pernah belajar menulis? Demikian pula cara membenahi hati. Ketika cermin hati seseorang itu, seorang ahli ilmu itu telah tampak dari perilaku-perilaku terpujinya, dari akhlak-akhlak mulianya, dari adab-adabnya, ditampakkan dari mulai cara berjalan,
cara bertutur kata, cara bersikap, cara memperlakukan orang, itu menunjukkan cermin hatinya demikian, sebagaimana yang ditampakkan oleh lahiriah. Makanya dalam satu ungkapan oleh Al-Imam Al-Ghazali disebutkan, al-zahir yadullu alal batin. Perilaku zahir itu mencerminkan keadaan di dalam batin seseorang itu. Atau dalam ungkapan lain dari Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bahwa hati itu ibarat periuk. Ucapan yang keluar dari lisan seseorang itu mencerminkan isi di dalamnya. Sehingga ketika kita mendengarkan ucapan orang itu menyakitkan atau membuat hati kita dongkol, kecewa, marah, maka begitulah cermin hatinya seperti itu. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya itu merupakan suapan atau percikan dari periuk di dalam dirinya, yaitu hatinya. Sebagaimana dalam ungkapan hikam juga disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kullu ina'in yurathu ma fihi. Setiap wadah itu akan memercikkan isi di dalamnya. Apabila wadah seseorang itu bagus, batinnya bagus, hatinya bagus, maka tutur kata yang keluar dari mulutnya itu mencerminkan isi di dalamnya. Gejolak-gejolak yang ada di dalam hatinya itu akan muncul berupa kata-kata yang orang lain bisa menikmati, apakah itu rasa manis, asam, tawar. Dalam artian apakah kata-kata itu berkesan di hati, meresap dalam hati, ataukah kata-kata itu membuat telinga semakin panas, ataukah kata-kata itu justru akan membuat orang itu semakin pesimis, semakin terpuruk, membangkitkan emosi. Kita bisa menilai seseorang dari sikapnya itu, begitulah hatinya. Dan kita bisa melihat bagaimana karakter kejiwaan seseorang itu dari sikap lahiriahnya. Maka disinilah pentingnya orang alim, orang yang mengerti tentang ilmu. Hendaknya didahulukanlah membenahi hatinya, keikhlasannya, zuhudnya. Karena zuhud itu tidak ditampakkan dari bentuk style dengan pakaian yang ala kadarnya, tidak ditampakkan dengan aksesoris-aksesoris yang menandakan bahwa seseorang itu orang zuhud, tidak. Tapi seseorang itu bisa dikatakan zuhud itu akan tercermin sendiri dari bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia memperlakukan saudaranya, bagaimana sikapnya terhadap sesama. Bisa ditampakkan ketika caranya dia berjalan bagaimana, ditampakkan bagaimana sikapnya ketika menghadapi seseorang yang membuat hatinya marah, bagaimana cara dia menahan amarah, sifat kasih sayangnya, dan lain sebagainya. Cerminan-cerminan dari hati itulah yang akan muncul, terpantul, kemudian terbentuk dalam ungkapan-ungkapan atau dalam gerak-gerik tubuhnya. Demikianlah, sehingga orang itu kalau cermin hatinya telah terang benderang, maka semua apa yang terwujud dalam bentuk lahiriah orang itu akan semakin membuat orang terkesan, akan semakin membuat orang terinspirasi untuk meniru, untuk meneladani, karena cermin hatinya telah terang benderang. Sehingga dikatakan bahwa ketika orang itu telah diliputi oleh sikap-sikap atau akhlak-akhlak yang terpuji atau akhlak-akhlak yang mulia, maka hendaknya jangan sampai kecondongan hatinya beralih kepada duniawi. Karena beberapa waktu yang lalu telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dunia adalah segala sesuatu yang bisa melupakan dari Allah Ta'ala, apapun itu bentuknya. Sehingga dalam beberapa kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa ketika orang itu lalai dari zikrullah, saat itulah dia dianggap seorang pengkhianat.
Tapi ketika orang itu melanggengkan zikir, baik itu zikir lisan ataupun zikir sir ataupun zikir dalam hati, dalam keadaan apapun, hatinya tetap berzikir, maka itu menunjukkan bahwa dialah orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Telah dikisahkan, ada satu kisah yang menarik. Suatu saat ada orang soleh, atau dalam satu riwayat dikatakan bahwa itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu saat beliau didatangi oleh seseorang. Wahai imam, bagaimana cara kita mengetahui orang itu ahli dunia ataukah ahli akhirat? Terlepas dari orang itu seorang ulama atau tidak, bagaimana cara kita mengetahui apakah orang itu termasuk ahli dunia ataukah orang itu termasuk ahli akhirat? Maka dijawab oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, atau orang soleh tersebut, kamu perhatikan, apabila datang seseorang kepadanya memberikan uang atau harta, di saat yang bersamaan datang seorang peminta-minta kepadanya, maka kamu perhatikan rasa bahagianya orang tersebut tertuju pada orang yang membawa uang untuk dirinya ataukah peminta-minta untuk dirinya. Kalau kebahagiaan, rasa senangnya karena kehadiran orang yang membawa uang atau membawa hadiah untuk dia, kalau rasa senangnya tertuju pada orang tersebut, maka itulah ahli dunia. Berarti hatinya seperti itu. Akan tetapi sebaliknya, kalau orang itu senang dengan kehadiran orang yang meminta, maka dialah ahli akhirat. Karena orang itu kalau memang benar-benar berakal, benar-benar berilmu, ketika melihat orang datang membawa harta atau uang untuk dirinya, dia akan takut. Karena menjadikan hisabnya akan bertambah. Tapi ketika orang meminta, peminta-minta itu datang dan dia senang, karena dia paham bahwa dengan datangnya seorang peminta-minta itu menjadikan ringannya hisabnya kelak, karena ada bagian dari hartanya yang berkurang. Atau katakanlah begini, misalkan datang kepada kita seorang peminta-minta, bersamaan dengan itu datang orang membawa hadiah. Kalau kita merasakan perasaan senang terhadap keduanya, itu bisa kita lihat apabila hadiah yang kita terima kita berikan kepada si peminta-minta. Tapi tentu saja hal itu akan membuat orang yang memberi akan kecewa. Maka bisa disiasati dengan cara tunggulah sampai orang yang memberi itu undur diri. Karena untuk menampakkan hal seperti ini, sikap-sikap seperti ini, kita harus bisa membaca situasi terlebih dulu. Maka untuk cara mudah membedakan, sebagaimana yang beliau sampaikan adalah seperti itu. Kita tidak perlu melihat bahwa orang ini dengan tampilan stylenya yang luar biasa menunjukkan ia orang berilmu atau tidak. Bisa kita uji bagaimana ketika dia mendapatkan pemberian dari orang lain dengan datangnya peminta-minta kepada dirinya. Rasa senangnya tertuju pada siapa? Andaikan tertuju pada orang yang memberi hadiah, maka itulah ahli dunia. Maka penyakit hubbud dunyanya di dalam dirinya masih ada. Tapi apabila dia senang dengan kedatangan seorang peminta-minta, maka menunjukkan dialah ahli akhirat. Keadaan seperti inilah yang sangat sekali jarang disadari oleh kebanyakan orang pada umumnya. Maka sudah sepantasnya bagi orang ahli ilmu selalu mewaspadai dirinya, selalu mengkoreksi, meneliti, mengamati dan mencermati setiap perubahan dari gerak-gerik hatinya, agar dia tidak mudah terbujuk oleh nafsu, tidak mudah dilalaikan oleh syahwat ataupun keinginan-keinginan semu. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bahwa dunia itu, andaikan dunia itu sebuah emas murni, tetap dia akan musnah. Dan andaikan akhirat itu hanya berupa serpian-serpian tanah liat,
dia tetap akan abadi. Jika demikian keadaannya, maka bagaimana apabila akhirat itu berupa emas murni, sedangkan dunia berupa serpian tanah-tanah liat? Maka di sini kita diajak untuk berpikir cerdas. Kita diajak untuk bagaimana mensikapi kehidupan di dunia, sehingga kita tidak terkecoh, sehingga kita tidak mudah terbujuk rayu oleh hasrat-hasrat duniawi kita. Boleh kita menggunakan dunia, boleh. Semisal kita menginginkan sesuatu, apakah boleh? Apapun yang ada di dunia ini adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah. Apabila kita menginginkan, hendaknya kita inginkan dengan tujuan untuk kemaslahatan ibadah kita. Semisal kita membeli baju baru, membeli baju bagus, padahal baju-baju yang lain ada. Tujuannya untuk apa? Kalau terbesit dalam hati, tujuannya untuk pamer, tujuannya agar dipuji oleh orang lain, maka itu penyakit-penyakit hubud dunia. Orang-orang zaman dahulu, para ulama zaman dahulu sangat menghindari hal-hal seperti ini. Kita menginginkan HP bagus, kita menginginkan kendaraan yang bagus, tujuannya untuk apa? Kalau tidak semakin untuk meningkatkan ibadah kita, itu akan membahayakan diri kita kelak. Maka penting, Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya, tapi dari fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah di bumi ini, hendaknya digunakan menurut kadar kebutuhan sekedarnya saja. Dan kalau bisa dijadikan sarana untuk agar ibadahnya lebih sempurna, sarana untuk menyongsong ibadahnya lebih mudah, maka boleh digunakan. Tapi kalau tidak, maka hendaknya hati-hati dan waspada. Karena penyakit hubud dunia itu, penyakit batin itu tidak ada obatnya. Sekalipun kematian tetap tidak akan bisa menyembuhkan, karena itulah yang menjadi bahan Allah menghisab nantinya. Beda lagi kalau penyakit-penyakit zahir atau penyakit-penyakit jasmani. Kalau diobati dari dokter satu ke dokter lain tidak sembuh, maka kematianlah obatnya, dan di akhirat dia tidak akan dihisab. Beda lagi dengan penyakit batin. Maka di sinilah yang perlu kita waspadai, bahwa penyakit batin atau kesehatan jasmani dan rohani itu sangat penting. Makanya para ulama zaman dahulu itu sangat hati-hati. Sampai-sampai banyak diceritakan oleh para ulama, orang-orang zaman dahulu itu di antara golongan orang-orang siddiqin. Orang-orang siddiqin itu adalah orang-orang yang derajatnya di sisi Allah itu satu strip di bawah levelnya para nabi. Sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi nabi dan siddiqin, orang siddiqin itu adalah orang yang hidupnya, ibadahnya, apapun yang dilakukan semata hanya menginginkan Allah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, apabila kamu tertimpa sakit, maka jangan terburu-buru untuk berobat demi kesembuhan selama kamu belum merasakan nikmatnya sakit itu. Karena di dalam sakit itu ada penyucian dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Standarnya bagaimana kita berobat? Kalau dengan sakit itu menjadikan ibadah kita semakin merosot, atau tenaga yang digunakan semakin sudah tidak mampu lagi, sehingga khawatir ibadahnya menjadi terbengkalai karena sakit, maka silahkan berobat. Sehingga tujuan berobat tiada lain ditujukan agar ibadahnya lebih baik daripada ketika sehat sebelumnya. Ini yang sering kita tidak sadar. Ketika kita diberi sakit, kita terburu-buru mencari obat. Padahal para ulama salaf dulu, para sahabat itu ketika ditimpa sakit, mereka tidak serta-merta langsung mencari obat. Mereka nikmati anugerah dari Allah itu. Karena di balik sakit itu ada penyucian dosa.
Ketika Allah melihat kita tidak bertobat dari dosa-dosa yang kita tidak sadari, maka Allah memberi kita sakit. Dengan tujuan Allah membersihkan dosa-dosa itu. Ketika kita tidak dilihatnya, kita tidak bertobat dari dosa-dosa yang kita tidak sadari. Makanya di sini perlunya husnudzon billah. Dan ketika sakit, kita nikmati anugerah Allah itu. Karena selama sakit itu Allah membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Apabila kita menginginkan sehat, menginginkan sembuh, maka hendaknya kesembuhan yang kita inginkan itu didasari karena khawatir ibadah tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Karena terkadang setelah sehat, ternyata ibadah kita ya biasa-biasa saja. Bahkan terkadang lebih buruk daripada sebelumnya. Maka hikmahnya Allah memberi sakit itu agar kita merenung. Allah memberi kita sakit itu agar kita introspeksi diri, kita merenung. Dengan harapan bahwa betapa nikmatnya sehat. Kita itu sering dibuat lalai bahwa ketika sakit kita berharap sembuh. Tapi orientasinya bukan untuk agar ibadah kita semakin lebih baik. Kalau sembuh kita bisa beribadah lebih baik. Sedangkan orang-orang siddiqin, salah satu contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Fatah Al-Mausuli atau Ato As-Sulami. Beliau orang-orang siddiqin itu apabila diberi sakit, rasa sukacitanya luar biasa. Sampai-sampai dikisahkan ya, Ato As-Sulami itu pernah sakit sampai 9 tahun lamanya. Sholat tayamum ya di tempat tidurnya itu, di dipan tempat tidurnya itu. Sehingga suatu saat beliau bermunajat, ya Allah, apabila engkau berkenan memperpanjang masa sakitku ini, maka aku tambah sholat sunnahku menjadi 1000 rakaat. Padahal sebelumnya ketika masa sakit sampai 9 tahun itu beliau hanya mampu sholat 100 rakaat. Tapi ketika merasakan nikmatnya dalam sakit, beliau sampai terucap, ya Allah, andaikan engkau tambah masa sakitku lebih lama lagi, maka aku akan sholat sunnah 1000 rakaat. Akhirnya ditambah oleh Allah masa sakitnya menjadi lebih lama. Sehingga suatu saat terucap, ya Allah, apakah benar aku ini kekasihmu? Sehingga terdengarlah hatif, benar Fatah, engkau adalah kekasihku dan aku ridho kepadamu. Itu orang-orang siddiqin. Dan tokoh di balik itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang siddiqin itu orang-orang yang benar-benar jujur, benar-benar tulus mengabdi kepada Allah. Dia tahu dihidupkan di dunia tugasnya untuk apa, dia tahu. Mereka jauh lebih waras, lebih sadar daripada kita. Orang-orang siddiqin. Sehingga sampai derajat terakhir orang-orang soleh dan orang dari kalangan orang-orang mukmin. Maka hikmah-hikmah seperti ini penting untuk kita ketahui agar bagaimana ketika kita ditimpa rasa sakit, kita tahu hikmah kita diberi rasa sakit oleh Allah tujuannya untuk apa. Karena yang tidak kita sadari adalah ketika kita sakit, kita sering mengeluh, kita sering sambat. Lalu bagaimana proses pembersihan dosa atau penyucian dosa oleh Allah? Padahal ketika kita sehat, kita banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa. Sehingga ketika dosa-dosa itu tidak kita sadari, Allah tidak melihat kita bertaubat. Karena kita tidak menyadari itu, maka diberilah kita sakit. Allah turun tangan langsung untuk membersihkan. Tapi ketika justru kita sakit, kita malah mengeluh. Ini menandakan betapa bodohnya kita. Makanya banyak sekali orang diuji kenikmatan itu sebenarnya tidak kuat. Tapi ketika diuji sakit, seolah kedekatannya dengan Allah sangat dekat sekali. Tapi ketika diuji kenikmatan, banyak yang tidak kuat. Artinya tidak kuatnya mana? Lalai, sering kali lalai. Maka di sini pentingnya bagi orang ahli ilmu, pentingnya bagi seorang alim untuk menyadari, untuk selalu mengintrospeksi dirinya, untuk selalu bermuhasabah. Setiap
gerak-gerik hatinya selalu diwaspadai. Bisikan-bisikan yang muncul dalam benaknya harus selalu diwaspadai. Agar jangan sampai sifat hubbud dunya, hubbul jah, sum'ah, kepingin tenar atau lainnya sebagainya, itu sampai hinggap di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita, sebab berkahnya para aulia, sebab syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Wal hadi asyara ayataba'ad an dini ilmu kasibi wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wala tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.